Ada 3 pegangan hidup yang wajib kita ketahui dan wajib kita renungkan agar memahami pola kehidupan kita manusia. Di akhir video kita bisa rasakan. Kita lebih dekat pada yang mana dari salah satunya. Jangan skip video ini agar kamu mendapat manfaat. Sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan bahas 3 pola hidup yang diikuti manusia. Yang 3 pola ini tidak bisa dihindari. Boleh jadi salah satunya, atau 2 di antaranya, dan yang paling bagus itu ketiganya diikuti. Dan terus diperbarui kualitasnya. Yang pertama adalah kebiasaan atau juga disebut tradisi. Pada hewan kebiasaan itu disebut naluri. Kebiasaan itulah yang diikuti oleh fisik kita atau begitulah cara kerja fisik. Kebiasaan itu didapat kebanyakan dari lingkungan, ini lebih disebut tradisi. Atau tradisional, kebiasaan juga yang kita biasakan sendiri. Kebiasaan itu didapat dari pengulangan terus-menerus, dan bisa menjadi hafalan atau hafal. Perhatikan kegiatan kita, juga perhatikan kegiatan lingkungan kita. Itu tidak bisa lepas dari kebiasaan, maupun kebiasaan baik juga kebiasaan buruk. Kita bahas yang kedua yaitu ilmu pengetahuan atau logika. Ilmu pengetahuan itu digunakan dengan logika, dan logika itu dikawal oleh ilmu pengetahuan. Pikiran kita menggunakan ilmu pengetahuan dan logika dalam setiap kegiatan berpikir atau berdiskusi. Fungsi utama pikiran membedakan benar dan salah. Penting agar kita mempelajari dan merenungkan yang sudah kita biasakan, agar memperbaikinya kebiasaan tersebut, dan juga mempelajari hal-hal ke depan sebelum membiasakan. Kebiasaan pada hewan itu bersifat tetap, berbeda dengan kita manusia. Kebiasaan kita itu pasti bertambah buruk secara perlahan, kecuali kita terus-menerus memikirkan dan memperbaiki kebiasaan tersebut. Itulah salah satu fungsi paling penting pikiran. Namun agar kita bisa berpikir dengan baik, maka kita perlu mengisi pikiran dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu dipastikan logikamu akan buruk, bahkan sangat buruk. Pikiran itu ibaratkan mata. Ilmu itu ibaratkan cahaya. Tanpa cahaya mata tidak dapat melihat. Demikian juga pikiran. Tidak berguna pikiran jika tidak ada ilmu atau fungsi pikiran itu tergantung ilmu. Apa itu ilmu? Ilmu itu bukanlah hafalan, tapi ilmu itu adalah pemahaman. Imam Syafi'i berkata ilmu itu bukanlah yang dihafal. Hafal itu kegiatan fisik seperti penjelasan di atas. Pemahaman itu adalah mengerti pola atau memahami rumus. Misalkan ada perkalian. Hasil dari perkalian itu bukanlah ilmu. Memahami bagaimana hasil perkalian itu bisa didapat itulah ilmu. Tanda berilmu itu bisa menjelaskan. Namun penjelasan pun dihafal agar terlihat berilmu. Pikiran juga mempelajari jejak masa lalu agar dapat memahami pola masa depan. Agar mempersiapkan diri untuk masa depan, kita sudah membahas 2 dari 3 hal. Coba kita perhatikan, bisakah kita lepas dari 2 yang sudah kita bahas? Tentu tidak. Sebab kita punya fisik yang bergerak menurut kebiasaan, dan kita juga punya pikiran yang berpikir dengan ilmu pengetahuan dan logika. Kita harusnya memikirkan sebelum membiasakan. Seperti kita belajar menggunakan sepeda motor, kita memikirkan apa gunanya rem, apa akibatnya jika telat ngerem, apa gunanya posneling, apa gunanya menarik tali gas dan lain-lain. Tentu kita memikirkannya, dan perlahan membiasakan menggunakan sepeda motor tersebut sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Setelah terbiasa, kita tidak perlu lagi memikirkan cara menggunakan sepeda motor tersebut. Begitu harusnya kita manusia memikirkan sebelum membiasakan, sebab kita bukanlah hewan. Kita bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah agama. Agama yang kita selalu ikuti di dalam kehidupan kita, dan juga menjadi pegangan hati. Agama itu bukanlah kebiasaan, juga bukan perhitungan pikiran, tapi agama adalah keyakinan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan keyakinan kepada Tuhan kita memulai berhitung, atau memulai memikirkan, lalu barulah membiasakan dengan fisik kita. Agama itu digenggam dengan hati yang tulus. Jika seseorang yang tidak percaya atau tidak yakin kepada Tuhan, maka hatinya akan kosong, dan sangat sulit mengendalikan kebiasaannya, juga sangat sulit mengendalikan pikirannya. Hidup akan selalu kebablasan sebab tidak ada rem yang mampu menahan, dan akan berakhir di jurang yang sangat dalam. Hati yang hidup itu yakin dengan tulus kepada Tuhan. Hati yang tidak ada yakin kepada Tuhan, maka hati itu akan melemah dan akan mati perlahan. Hati itu ibaratkan raja, fisik dan pikiran tunduk kepadanya. Bayangkan jika hati atau rajanya mati, tentu tidak ada lagi yang mengendalikan.
maka tidak ada lagi kontrolnya akan selalu kebablasan. Itulah tadi paparan 3 pegangan hidup kita manusia, yaitu fisik dengan kebiasaannya, pikiran dengan ilmu dan logikanya, dan hati dengan keyakinannya kepada Tuhan. Kita sudah melihat banyak kebiasaan atau tradisi, dan kita banyak melakukan kebiasaan. Manakah kebiasaan atau tradisi yang sudah kita pikirkan buruk baiknya, ataukah kita hanya mengikuti saja tanpa memikirkan? Kita sudah terbiasa membanggakan bahkan menyombongkan diri dari apa yang kita punya. Apakah kebiasaan ini sudah kita pikirkan? Kita melihat kebiasaan menganggap rendah orang miskin. Apakah ini sudah dipikirkan? Dan banyak kebiasaan lainnya apakah sudah dipikirkan? Hewan itu mengikuti kebiasaan pendahulunya tanpa dipikirkan. Sebab hewan tidak punya pikiran, apakah kita juga akan mengikuti kebiasaan pendahulu kita? Tanpa memikirkan, apakah kita harus sama dengan hewan? Kebiasaan menggunakan narkoba, kebiasaan main judol, kebiasaan meminum miras dan lain-lain, apakah ini tidak perlu untuk dipikirkan? Buruk baiknya, dan juga untung dan ruginya. Tentulah kita ini bukanlah hewan dan kita benar-benar akan memikirkannya. Agar jelas perbedaan antara kita dengan hewan, apakah kita punya hati yang tunduk kepada Tuhan? Apakah kita punya rasa iba? Apakah kita punya rasa kasih sayang? Apakah kita punya rasa yang tulus? Maka kita mestinya menjaga hati agar selalu tunduk dengan tulus kepada Tuhan. Dengan sebenar-benar tunduk, dari ketiga paparan di atas coba kita rasakan atau renungkan, apakah kita sudah maksimal dalam menggunakan ketiga nikmat Tuhan tersebut, agar kita termasuk orang yang benar-benar mensyukuri nikmat Tuhan.